after besoknya 2000 viewer akan biasa. Ya biasa ya. Itu dopamin. Jadi dopamin itu akan terus meningkat. Sekarang 100.000 viewer, apapun yang terjadi, ya udah gitu. Gede aja. 200.000, karena kau udah pernah sampai di sana. Enggak, maksudnya ini udah gede banget sebenarnya nih. 35.000 udah gede banget ya. Udah be aja Tapi sekarang. karena itu dopamin terjadi. Ada yang sisi lain, ada yang namanya serotonin. Serotonin beda sama dopamin. Serotonin ini akan muncul pada saat kau ngebahagiain orang. Yes. Ngebagian orang muncul serotonin. Muncul serotonin. Dan ini levelnya nggak akan naik. Tapi itu bisa ngebuat kau bahagia juga. Ada perbedaan antara dopamin sama serotonin. Dopamin itu akan naik terus, nggak akan pernah turun. Sedangkan serotonin, kau berbuat baik, kau bahagia. Itu serotonin. Dan misalnya kau suatu saat turun berbuat baiknya, atau level kebahagiaan orang turun, kau tetap seneng. Kayak apa yang dilakukan Arab hari ini untuk Gary, itu yang keluar serotonin, bukan dopamin. Someday dia melakukan hal yang sama, dia akan tetap seneng. Gua tadi lihat reaksi Gary mau nangis lagi gua. Itu serotonin yang keluar. Dan someday Gary seneng lagi, kau akan tetap seneng kan? Yeah. Nggak, udah pernah kejadian. Paham maksudnya? Nah kalau dopamin akan terus. Nah mungkin dari sisi POV yang ngedonate itu sebenarnya pingin keluar dua-duanya, serotonin sama dopamin. Dia kalau dopamin dia udah bisa beli semuanya. Mungkin ya, akhirnya dia ingin beli harga diri orang, tapi pingin nyenengin juga. Yes. Setuju gue nih. Soalnya kan growing up ya, gue nggak pernah ada di circle yang expressing love to each other gitu loh. Jadi kayak Gary kalau udah bilang thanks Mike gitu, pas ke gue tuh masih ngerasa jangger gitu, yang peluk gue, karena gue nggak terbiasa gitu. Jadi kayak ngeliat kalian gitu di circle yang bisa expressing love gitu kan Arab tuh sering banget tuh kalau udah mabok ala juga. Ya. Jod gue sayang banget sama lo, gue tuh nggak pernah bales, karena gue nggak terbiasa. Bahkan gue nggak pernah ngomong I love you ke emak gue sampai detik ini. Kalau ketemu langsung, pernah chat doang. Karena gue nggak terbiasa dengan expressing love gitu loh. Mungkin expressing love gitu. Oke. Ya kan? Yang mungkin kena impactnya tuh juga Grace juga. Makanya gue nggak pernah, mungkin nggak seromantis itu dibandingkan cowok lain. Oke. Karena gue nggak terbiasa di lingkungan seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya lingkungan itu, kadang kalau gue ngeliat kayak si karena Gary ulang tahun atau mungkin karena Gary teman kita, Dan dia senang. Arab bisa ngwujudin apa yang bikin dia senang. Tadi gue ngeliat itu gue hampir mau nangis. Aku merinding. Karena gue liat ekspresinya kan, depan gue kan. Ekspresi Gary merinding. Karena gue tahu dia senang apa gitu. Karena di kepala gue, kalau gue memposisikan dia, Nah, anjing persis gitu. lagi. Iya. Persis. Kalau aku di posisi dia, iya, persis. Gue nangis ya, entot. Persis. Gue nggak bisa sumpah. Karena gue nggak terbiasa. Itulah yang terjadi pas closing season 1. Gue nangis karena gue nggak terbiasa sama ngungkapin perasaan Oke. di teman terdekat gue. Itu nggak pernah. Gengsi masih ada lah. Gengsinya gede. Korbannya banyak, salah satunya Grace. Nah, menurutku Arab yang dilakukan Arab sekarang ini ya dia nyari serotonin itu, ngebahagiain orang dan bikin dia bahagia. Karena dopaminnya udah terlalu jauh buat dikejar. Dopaminnya udah apa lagi gitu? Apa dia mau ngejar apa lagi? Ya tinggal worldwide. Yang bikin dia benar-benar bangga, mungkin yang bisa bikin dia seneng ya worldwide. Tapi kalau misalkan di titik, gue malah terbalik. Katakanlah seperti ini ya. Ini yang gue tangkap tuh kalau misalkan lu kejar dopamin itu bakal makin susah. Ya, levelnya beda terus. Tapi kalau misalkan sebaliknya, itu dopamin yang makin tinggi itu kan berat kan? Yes. Makin lama makin berat Untuk kan? ngebuat kau bahagia ya. Ya berarti buat ini apa ya? Gue udah males gitu kan, intinya gak tau mau apain lagi. Kan? Yes. Nah kalau gue misalkan, kalau gue startnya tuh awal justru di serotonin terus nih. Gue selalu mikir orang sekitar. Sampai di titik gue juga gak tahu yang bikin gue happy apa. Tetap serotonin pasti. Pada saat kau ngebahagiain orang yang lain. Gimana cara ngejar dopamin ya? Gue gak tahu juga yang bikin gue happy Nggak apa. bisa. Itu menurut gue dua hal yang berbeda yuk. Karena gini. Jadi ngerti gak sih? Ya gue paham. Yang kebantingnya tuh Ya gue paham. selama ini gue fokusnya di kanan terus nih. Kalau Yang gua- kirinya kalau- tuh gue gak ada. kalau Justru gua- kayak lu happy-nya ngapain ya? Iya. Gak tahu gue. Gue sesimpel ini sih. Gue sesimpel gini.
Dopamin, gue bisa jelasin happy-nya kenapa. Gue sampai sekarang, kalau gue bantu orang, gue nggak pernah tahu alasan gue happy kenapa. Itu serotonin. Gue Yang nggak pernah tahu. keluar. Gue selalu ngeliat nih, misal, bahkan gue ngetes. Udah bangsat tuh gue udah di tahap ngetes. Ngetes nih, mencoba diri gue sendiri nih. Gue bantu orang, padahal gue nggak pengen bantu. Tek, happy nggak gue? Tetap happy. Happy-nya kenapa? Padahal gue niat awal gue nggak mau bantu, tapi gue bantu anyway orang ini. Oh, anggaplah sedekah. Happy gitu, happy-nya tapi beda. Nah, itu sampai sekarang gue nggak nemu jawabannya soal yang serotonin itu kan. Apa sih yang bikin gue happy? Kenapa bantu orang tuh happy? Aneh di kepala gue, sempet aneh. Tapi menurut gue emang itu sesuatu yang nggak bisa dijelasin aja. Ya, itu Kalau serotonin. dopamin, bisa bentar yuk. Gue beli Lego, happy-nya setengah mati yuk anjing. Besok beli Lego lagi, ya udah. Kelar, udah, hilang. Malah kalau lu bisa serotonin mus, good for you. Dopamin bentar doang. Dopamin, yuk 6 bulan gue party sama Arab. Happy-nya cuma 2 minggu. Happy 2 minggu ini, sekali beda-beda. Botol 1, botol 2, 3, 8, teng. Naik terus. Apa? Pas udah dimentok nih, tak. Bill udah pernah 100 juta per malam gitu. Let's say 100 juta per malam. Apa? Dari awal nih, kita clubbing nih, udah lama nih. Stress relief, nemenin Arab, dek. Anjing, keren kali kalau ada di leaderboard club. Tak, anjing leaderboard club, stop spending. Udah, besok apa? Clubbing, gue di titik sekarang nih, clubbing, minum sama lu orang, gue masih happy, ya kan? Galang. Tapi, lu ngeliat gue kemarin deh, nyawa gue kayak udah gak ada, cok. Akhirnya orang-orang kayak Teresa yang misalnya kita ngomong clubbing ya, akhirnya dia harus ngajak orang yang masih belum pernah clubbing supaya dia ikut happy juga. Misalnya anggaplah orang yang kayak aku, kemarin tuh aku happy ke sana karena itu hal yang aneh, maksudnya masih jadi hal yang baru buat aku ya, ngelihat laser-laser, ngelihat lampu-lampu, ngelihat kayak gitu, sound sebagus itu. Aku seneng, dan orang yang ngajak aku pasti akan seneng juga. Itu serotonin yang keluar, dan itu nggak akan ada habisnya, nggak akan naik level. Makanya gue suka banget kalau clubbing atau kita minum sampai jumping, kalau kita tuh celebrate something. Yes, Itu lah. yes. Ada momennya gitu. Maka kayak justru yang gue ngerasa gue gimana ya, dari pembahasan ini justru gue ngerasa unhealthy-nya tuh karena itu, tau gak sih, karena ternyata selama ini yang gue kejar tuh bukan kebahagiaan buat diri sendiri, ternyata kebahagiaan buat orang lain tuh bikin lu bahagia, tau gak sih? which is good Terus and menurut bad gua for salah. you. Menurut gue salah. Kalau berlebihan pasti salah gak sih? Nggak ada. Oh, Jadi Sorry. tujuan gue tuh dari awal ya, ini balik ke prinsip hidup ya. Oke. Tujuan gue dari awal, manusia kan manusia orang lain, manusia lain. Pertama dari keluarga, dari teman. Makanya kalau liburan tuh gue gak ada kayak keinginan ke Jepang deh. Yuk lu pengen ngapain? nggak tahu. Misalkan pengen gue pengen banget nih ke Mount Fuji. Tapi teman-teman gue bilang kayaknya bakal lebih happy kalau misalnya kita makan ke kafe. Gue makan ke kafe. Iya. Oke. Ngerti gak sih? Terus Ya. menurutmu salah? Kalau gue ya, Gue udah sampai di titik tuh yang kayak, lu nggak tahu lu suka apa. ya Lu nggak tahu apa yang bikin lu happy sendiri. benar. Nah, kalau gue sesimpel nih, gue bisa jawab. Tadi kan sesuatu yang berlebihan tidak baik kan. Ah. Gue setuju, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kecuali berbuat baik. Nah, Berbuat baik tidak pernah ada yang namanya berlebihan. Di kamus gue ya, berbuat baik pada orang lain, bantu orang lain, nggak pernah ada yang namanya berlebihan tuh nggak ada. Di kamus gue. setuju. Sampai mati pun lu bantu orang, itu nggak pernah berlebihan. Nggak pernah. Di kamus gue ya. Mungkin di kamus lu beda. Kalau gue pisahinnya cuma satu sih. Kalau gue pengen coba dopamin, gue cari duniawi. Sesimpel itu. Gue cari duniawi. Apa nih? Lego. Main. Lu tau lah gue. Main paintball gue bilang habisinnya 10 juta ayo biar kita happy. Gue pengen kayak dopamin. Kita tuh keluar semua gitu. Karena kan kita stres juga kan. Ayo gak apa-apa gitu. Kayak gitu-gitu sih. Tapi gue malah takutnya tuh kayak sudah aja gitu. Cuman gue takutnya tuh gini loh, kayak ini kan gue berarti taruh sampai berapa tahun ke depan gue bakal fokus di serotonin. Taruhlah seperti itu ya. Gini, dopamin orang beda-beda. Itu harus kau pahami dulu. Jadi Setiap orang punya dopamin. Apa yang membuat dopaminnya keluar itu sendiri-sendiri itu beda-beda. Kayak misalnya kau menang TI. Misal nih, kau menang TI, itu akan dopamin yang keluar. Iya besok juga biasa aja. Tapi mungkin bagi aku menang TI santai. tuh. Setiap orang itu beda-beda. Nah, kalau kau tanya dopaminmu apa,
Ya kau yang tahu yuk. Betul. Kalau gue bukan yang sok menilai ya. Mungkin dopamin itu bukan lebih ke arah aktivitas apa yang lu suka sih. Momen apa yang terjadi di hidup lu sih. Karena kan kalau gue lihat dari lu tuh, lu apa tuh momen. Lu tuh ingat banget momen-momen cerita yang jadi core memory lu atau sesuatu yang memang berkesan di lu. Ya mungkin tuh salah satu dopamin lu juga gue nggak tahu gitu. Sekarang gue jadi malah ada ketakutan baru karena gue fokusnya buat orang nih. Nanti di saat ini kan gue nganggapnya assignment kan. Gue nganggapnya tuh kayak lo memang gue di dunia tuh buat itu, Oke, terus? buat keluarga segala macem. Kalau misalkan di titik kayak oh yaudah gue selesai, sisa gue Apaan nih? ngapain? Umur lu berapa? Umur kau berapa? 26. Selamat datang di quarter life crisis, brother. Enggak gini. Umur kau 26 nih. Selama 26 kau bahasa kau itu kau sibuk membahagiakan orang atau memprioritaskan orang lain. Ya kan, kayak gitu kan? Selama 26 tahun nih. Kau pernah ada di titik susah sampai hancur banget nggak? Proses susah sampai hancurnya itu bukan yang sampai kayak gue bantu orang, terus orangnya bikin gue kesel, nggak nyampe di titik udahlah gue mau bantu orangnya, bukan kayak gitu. Bukan. Tapi lebih selektif. Secara kan? pribadi, bukan ke orang lain. Gak ada urusan sama orang lain nih. Kau 26 tahun bantu orang, kau ada di titik susah sampai hancur banget nggak? Nggak pernah. Itu namanya karma baik. Betul. Saya mendengar quarter life crisis. Selamat datang. Lu belum 26 kan? Tahun ini 26. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Menurutmu seorang Yukateo bisa ada di streaming YB Rap dengan 33.000 view jam 4 pagi? Ajaib nggak? Ajaib, cuman gimana ya? Gue selalu percaya tuh apapun rezeki yang dikasih itu sama beratnya sama assignment yang lu dapat. Sumpah, aku memang ngefans banget sama Om Deddy, tapi aku nggak jadi membernya. Sorry, aku memang ngefans banget sama dia, tapi aku nggak jadi membernya. Sorry, terus gimana? Kayak contoh nih, aku di titik ini atau Mas Fe di titik ini, dia di titik ini. Karena memang tugas yang kita punya membutuhkan ini, makanya rezekinya dapat ini, gitu loh. Oh, gini aku harus memperjelas. Untuk untuk seseorang bisa mencapai di titik atas, caranya ada dua. Berbuat baik atau berbuat jahat. Yes. Orang jahat juga banyak yang di atas loh. Orang jahat juga di atas. Tapi orang baik juga bisa di atas, tapi selalu dengan keajaiban-keajaiban. Iya. Kalau kau bilang seharusnya kau di sini, banyak orang yang lebih pantas secara apa ya aku bisa bilang angka, teori, skill yang bisa lebih lucu dari kau, yang memang entertain jauh banyaknya jauh lebih pantas gitu. Aku harus bisa bilang kayak gitu ya. Tapi kau ada di sini karena ajaib yang nggak bisa kau jelaskan. Karma baik lu, bro. Itu karena karma baik kau selama 26 tahun kau berbuat baik. Jadi kalau yang kau khawatirkan adalah after ini mau ngapain, gimana cara Pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya, nanti akan keluar sendiri jawabannya. Dan faktanya dari yang aku tahu dari orang-orang baik ya, aku akan menganggap kau orang baik kalau kau memang melakukan hal itu selama 26 tahun. Faktanya dari orang-orang baik adalah jawabannya muncul dulu sebelum masalah. Anjing. Berat tuh. Jawaban muncul dulu sebelum masalah. Itu dari orang-orang baik. Entot. Jadi kau gak terlalu ribet dengan masalahmu karena jawabannya udah ada. Karena aku nanya ke kau pernah nggak punya masalah yang berat banget? Sebenarnya mungkin pernah, tapi karena jawabannya udah ada, kau nggak ngerasa berat. Paham maksudku? Paham. Kau ingat-ingat Jawaban lagi, recall sudah ada, masalah ada di otakmu, Iya. yang pernah muncul di hidupmu. Muncul jawabannya nggak sebelum kau kena masalah? Iya sih. Itu biasanya karma baik. Kayak sesimpel ini cerita yang kan gue keluar tim e-sport tuh. Dari yang Jakarta gue pindah ke Batam. Tahu-tahu gaji gue kali 5. Tahu-tahu masalah datang Covid. Itu. Covid datang, keluarga gue gak bisa bayar mobil. Gue yang bayarin. Nah, itu. Terus gue kayak, oh ternyata gaji gue buat ini. Nah, itu dia. Jawabannya muncul duluan kan? Iya. Bayangkan kalau Covid duluan habis itu kok nggak ada. Stres gak kau? Hancur sih. Itu karma baik. Kebanyakan kalau orang jahat
masalahnya muncul duluan, mereka harus nyari jawabannya. Makanya buat jahat tuh gak ada habisnya. Kalau jahat, mereka akan jahat lagi untuk menyelesaikan masalah. selalu buat nyesain masalah baru yang Iya. datang. Damn bro. Make sense. Pertama kali denger gue. Gue pas ngelewatin quarter life crisis ya, betulnya gue start dari 24 itu, 23, 24 udah mulai tuh krisis identitas. Lu masih kerja kan? Kerja gue kerja terus. Gue diem sampai umur gue 25 3 tahun gue diem ya, kerja ya gue cari makan aja gitu, bukan yang kayak buat growing. Gue mikir, ini gue mau ngapain sih? Gue udah di titik tahap ini gue hidup mau ngapain sih, karena semua udah gue lewatin. Udah pernah dilakukan. Ya sorry, udah pernah gue lakukan, sorry bukan udah gue lewatin. Untuk jawaban kayak kau ya, aku akan bilang dunia itu luas. Ya itu makanya Dunia itu gue udah lewat. Heeh. Gue banget bener-bener sangat grateful Arab sering ngajakku ketemu orang-orang Karena dunia itu luas. yang jauh di langit sana. Hmm. Bilang ngentot, dunia luas banget, kontol, Luas banget dunia. anjing. Baru tuh mulai. Gue 3 tahun di rumah yuk. Posisi quarter life crisis kebanyakan orang bingung, nggak tahu mau ngapain karena dia masih dalam tempurungnya, masih dalam kotaknya dan masih Dan dalam zona biasanya, nyamannya. biasanya, iya itu betul. Kata kuncinya gue zona nyaman. Di 23, 25 tuh gue di zona nyaman gue. Nyet, kripto bisa kasih gue makan, nyet. What's next itu nggak ada. Ini sekarang nih, setelah ini nih. Ini belum berakhir nih, di kepala gue udah tahu tau what's next apa. What's next buat Arab ini gitu. What's next buat diri gue sendiri. Udah ada gitu. Kalau quarter life crisis gue gak ngerasain sih. Menurut gue pasti semua orang masih ngerasain. akan merasakan. Tapi lu nggak sadar. Balik lagi karena kamu udah nemukan jawabannya sebelum pertanyaan itu muncul. Tapi memang waktu itu memang ada momennya tuh fase streaming terus kayak menghasilkan kan terus kayak mau ngapain gitu kan, pacar gak ada. Gue gak ada pikiran mau nikah, gak mau berhubungan secara serius sama orang gak ada. Terus kayak tanggung jawab kayaknya sekarang cukup, apa-apa cukup, mau ngapain, apa yang mau dikejar itu kan segala macam. Terus baru gue ngomong ke orang tua, kayak si Evan gimana kuliah gitu kan, adek gue gimana kuliah, siapa yang bayar segala macam. Nyari-nyari sendiri jadinya kayak oh belum lunas, ini gue yang bayar sampai lulus, tanggung jawab gue gitu. Ujung-ujungnya nyari tanggung jawab lagi-lagi yang serotonin yang gue cari tadi. Kayak kalian butuh apa sih, gue kelarin gitu. Dan sebenarnya kalau kau memang benar omongan kau bilang ya, kau punya sesuatu yang susah orang dapatkan. Kalau benar omongan lo ya, yaitu ikhlas. Gue masih bilang gue ikhlas 100% sih. Gak gampang. Ngedumel tuh pasti ada. Ngedumel itu ada, tapi ikhlas itu dalam artian kau mau lagi itu udah basic dari ikhlas. Kau habis membantu orang lagi, padahal kau tahu, ini misalnya orang kebantu nih, tapi masih anjing. Orang bantu masih anjing, tapi kau masih mau berbuat sama orang lain. Itu udah basic dari ikhlas. Ngedumel itu manusiawi. Ikhlas 100% menurutku itu udah kelas nabi. Itu menarik sih, kayak gue sempat nanya Sorry, sama Pan. Mas Reja. Kalau mau ngobrol nggak apa-apa, Pan. ngobrol aja, Pan. apa-apa. Santai aja, Pan. Santai. Oke. Itu menarik sih yang tadi yang lu bahas, itu kayak Mas Reja yang ngomong itu gak sih, yang dia gagal di satu step terus dia coba di field lain, dia gak takut gagal. Ya karena Gua dia juga ikhlas. kalau bantu orang nih, misalkan dia anjing ke gua, misalkan Misalkan. gua bakal berhenti, Iya. tapi bukan berarti gua berhenti berbuat baik. Iya, betul. Nah. Betul. Itu basic ikhlas. Kalau kau bilang aku masih ngedumel, ya manusiawi anjing. Manusiawi, Cok. Manusiawi. Tapi tetap si ini anjing, Iya. ya udah. menurut gua anjing gitu. Ya udah Oh, manusiawi. manusiawi. Cuma next, Ya human karena being orangnya aja. beda. Ya human being aja, Bro. Tapi kau ikhlas dengan kebaikan kau itu dan kau masih mau berbuat baik. Bukan, aku berbuat baik sama orang ini, ternyata aku salah berbuat baik. Itu kau nggak ikhlas. Karena kau melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain.
Yang kau pikirkan adalah feedback ke kau. Itu udah nggak ikhlas. Enggak sih, kalau buat baik lempar ke langit sih, bukan lempar ke tembok. Maksudnya? Iya. Buang aja ke atas, nggak tahu kemana. Iya, iya, Belum tentu balik ke lu, kadang kena kepala lu sendiri. Itu basicnya. Nggak semua orang punya skill itu. Nggak Bisa nggak banyak orang itu buat baik tuh lempar ke tembok. Iya, lempar ke Berharap tembok. balik ke kita. Ngarep pantulan. Yes. Nggak semua orang punya skill itu ya. Aku harus bilang kayak gitu. Itu susah banget didapatkan sama manusia. Titik ikhlas, buang ke langit. Ya udah, aku nggak peduli apa yang aku lakukan. Entah dia suatu saat akan jahat ke aku, nggak peduli. Iya. Itu susah banget, yuk. Ya bukan contoh sih. Berbuat baik ya, gue tuh sering banget loh. Gue nggak tahu ini baik atau buruk ya. Kepala gue nih ngentot. Kepala gue tuh skeptisnya tuh anjing banget. Skeptis sekali gue. Setiap kali gue mau donasi ke suatu organisasi, yang paling sering di gereja, gereja atau apapun itu. Tak, scan, tek, set, nominal nih. Berapa ya? Pakai buat apa gitu? Pakai buat apa nih? Ini kalau gue duit gue kasih dia, pakai aneh sih ngentot. Tapi gue do it anyway gitu. Sampai sekarang gue nggak tahu tuh baik atau buruk. Baik. Baik. Tapi tetap kau kasih kan? Ini tetap gue kasih Tetap anyway. kau kasih. Ya udah di situ. Cuma kadang angkanya berubah aja. Hmm. Dari contoh nih, let's say mau 100.000, jadi kayak 50.000 gitu, segala macam gitu. Itu natural nggak sih? Apa? Sistem defense. Wah, gue skeptis seluruh ya Oke, gini. Aku harus bilang ya. Sistem defense. Gue juga gitu. Sorry, aku harus ini yang Arab paling tak suka kalau aku udah bawa agama. Nggak usah ngomong agama nih, nggak usah organisasi. Gini. Ini mungkin agama tapi bukan Islam. Ah, Aku selalu percaya bahwa setiap manusia itu punya yang namanya hati nurani. ah. Dan hati nurani ini kalahnya akan sama otak. Hati nurani manusia itu pasti baik. Kayak kau contoh tadi, mau memberikan, itu hati nurani kau yang bilang. Tapi otak kau akan berkata, udah gak usah diberikan. Sebenarnya hati nurani manusia itu baik semuanya. So, gue sering banget nih, kayak gue ngeliat nih, orang di pinggir jalan, gue lagi naik mobil tuh. Di otak gue, udah ngedek pas ngeliat, ini pura-pura nggak ya? Nah, itu otak kau. Itu otak kau yang membisikkan. Sering banget aja. Tapi sebenarnya niatnya kau udah memberi. Iya. Itu dari hati sebenarnya. Bukan dari otak niat kau itu. Ini sumpah kayak, Nah, setak gitu. nah. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Itu tuh pasti gue kasih. Cuma kadang ketika udah muncul pemikiran kayak, ini ngumpetin tangannya begini nggak ya? Ya. Atau beneran cacat kayak, Hmm. nominalnya jadi berubah, Pe. Ya itu. Dan selalu berkurang. Contoh, Ripo, di XTJ itu pertama di klub. Kepala gue mau kasih duit pribadi. Karena gue liat dia kasihan. Di kepala gue yang kiri, kerja dianya. Part of his job gitu. Nah, selalu bergumul gitu-gitu doang anjing. Itu hati sama otak. Makanya aku harus bilang, kalau kau mau berbuat baik, nggak usah pakai logika. Udah turutin kata hatimu aja. Kata niat awalmu yang gimana, udah nggak usah pakai logika. Kalau gue justru ya, kalau misalkan gue udah di titik yang kalau misalkan gue bantu orang nih, terus orangnya jadi baik ke gue, gue udah sampai di titik kayak, ini kok manipulasi ini orang nggak sih sebenarnya? Secara gak langsung. Apa gue manipulasi ini orang biar berpihak ke gue gitu? Dihukum aja, kita balik ke hukum. Tadi yang kau tanya, kenapa sih ada yang hukumannya 3 tahun, ada hukuman 8 tahun. Yang paling dinilai adalah niat. Kenapa dia niat untuk melakukan hal itu? Apalagi niat awal ya. Niat awal, balik lagi. Kau mau berbuat baik, niat awal kau adalah untuk membantu orang itu, atau untuk caper ke orang itu, atau memang untuk berbisnis dengan orang itu, atau ingin dia baik ke kau. Niat awalnya apa? Karena lagi pengen aja. Ya udah, sesimpel itu. Nggak usah berpikir yang jauh-jauh. Efeknya gimana nggak usah kau pikir. Balik lagi ke niat awal. Sesimpel itu, bro. Semua itu dari niat. Itulah kenapa kalau di agamaku, kita mau melakukan apapun, kita itu harus mengucapkan niat supaya kita ingat bahwa niat kita itu kayak gini. Oke. Semua itu kembali ke niat. Katanya kok udahan tinggal layar anjing. Karena gue benci sama kepala gue sendiri, Cok. Sumpah, karena gue benci banget sama kepala gue. Gue skeptis sama orang tuh gila banget ini skeptisnya. Dan terjadi ke kalian semua juga. Awal kayak gue
untuk ketemu Yuka gitu. Anjing, kepala gue tuh banyak banget tuh. Skena ini orang ngentot ya, ini orang nyebelin ya, ini orang tetel-tetel banyak banget Cok. Pasti ada lah pada saat kalian pengen ibadah berangkat ke gereja gitu, niat kalian udah pengen ke gereja gitu kan, terus di otak, duh ngapain gereja, ntar gini, ntar gitu. Enggak, bukan hati pengen ke gereja nih. Sekarang ada pengerjaan. Kalau halnya cuma satu Cok. Apa? Anjing mager banget ngentot. Ya itu otak kan. Anjing mager banget anjing. Itu otak. Tapi nyampe sono mah ya udah. Ya udah. Nah, pada saat kau udah memberikan, ya udah. Nah, ini menarik. Gue bahas agamanya sedikit ya. Boleh. Tapi maksudnya ini gue pengen cerita doang. Gue toilet. Aku yang suka di sini tuh kalian menghargai perbedaan. Iya. Itu aku yang suka.